Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi ilmu, berbagi tentang metode atau cara uh, mendidik anak yang sangat berpengaruh ya. Jadi kita kali ini akan fokus kepada metodenya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kita ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sedikit resume tentang bagaimana cara pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap anak di buku tentang pendidikan anak dalam Islam. Ini salah satu buku buat saya yang wajib dimiliki setiap bagi para pendidik, tentunya baik itu orang tua di rumah maupun guru-guru di sekolah, karena ini sangat komplit ya. Di dalam buku ini sudah dijelaskan bagaimana cara mendidik anak di usia sejak dini, tentu tak lepas dari tuntutan Islam, cara pendidikan anak dalam Islam ya. Baiklah, insya Allah saya akan mencoba berbagi ilmu cara mendidik anak yang sangat berpengaruh, metodenya ya. Di sini ada beberapa metode, insya Allah ada 5 metode. Yang pertama itu mendidik dengan keteladanan. Masya Allah ya, mendidik dengan keteladanan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tentang bagaimana suri tauladan itu yang lekat pada diri Rasulullah, di mana ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ketangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Masya Allah. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan yang baik bagi setiap hambanya. Nah, tentunya di sini mendidik dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan itu maksudnya tentunya tak lepas dari peranan orang tua serta lingkungannya. Sikap yang baik bagi orang tua itu akan mencerminkan akhlak yang baik bagi orang tua itu akan mencerminkan bagaimana potensi anak, bagaimana pembentukan karakter anak ke depannya. Jadi orang tua yang baik akhlaknya tentunya akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik pula pada generasinya, insya Allah. Begitu pula juga bagi guru di sekolah. Baiklah, metode yang kedua atau cara yang kedua yaitu dengan mendidik dengan kebiasaan. Pada metode ini tentunya tak lepas dari peranan orang tua di rumah yang sangat penting untuk memberikan dampak yang positif kepada anak tentunya ya. Pembentukan karakter yang positif itu akan berpengaruh terhadap anak, di mana dia tinggal, di mana lingkungan belajarnya, kemudian peranan pendidik di sekolah tentunya. Jadi poin yang utama di sini yaitu memberikan kebiasaan-kebiasaan yang positif, misalnya memberikan contoh yang baik ketika anak di rumah. Hal yang paling kecil, misalnya ya, orang tua mengajarkan kebiasaan yang baik, mulai dari
bagaimana adab-adab dalam Islam, bagaimana adab dalam minum. Jika anak dididik di lingkungan sekolah, guru mengajarkan pembiasaan bagaimana adab minum, misalnya dalam keadaan duduk, kemudian setelah kembali ke rumahnya, tentu hal ini akan berpengaruh besar di lingkungan rumahnya jika orang tua bekerja sama dengan pihak sekolah. Nah, jadi misalnya kalau anak minum dalam keadaan duduk di sekolah, tentunya kita harus terapkan juga di lingkungan rumahnya sendiri. Jadi pembiasaan yang baik itu alangkah baiknya jika dimulai dari sejak dini agar melahirkan pembiasaan yang positif kepada anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu metode nasihat. Salah satu metode yang paling efektif yang digunakan pada zaman Nabi hingga saat ini ya dalam mendidik anak, yaitu dengan metode penyampaian atau metode nasihat. Mengapa demikian? Karena dalam memberikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah nasihat kepada anak, tentu ada trik-trik tertentu bagaimana cara menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak sehingga nasihat tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan jelas tentunya kepada anak. Di dalam Quran surah Al-Luqman juga di situ terjemahannya menjelaskan bagaimana penyampaian nasihat yang baik itu agar sebuah pesan atau sebuah perintah bisa tersampaikan dengan baik kepada anak. Jadi tak lupa pula kita memperhatikan bagaimana trik-trik kita dalam menyampaikan sebuah nasihat yang positif kepada si anak tersebut agar kedepannya nanti bisa tersave di memori anak bahwa nasihat-nasihat yang baik itu akan melahirkan sebuah pembiasaan yang baik pula. Baiklah, untuk metode yang keempat kali ini yaitu metode pengawasan serta metode perhatian. Jadi pada metode kali ini tentunya peranan orang tua sangat dibutuhkan ya, dimana dalam pembentukan sebuah akhlak, sebuah pembentukan mental yang kuat, pembentukan akidah yang baik, tentu peranan orang tua di sini sangat menunjang, di mana orang tua sangat berpengaruh besar untuk mengawasi, untuk memberikan segenap perhatiannya dalam mendidik anak-anaknya. Jadi di sini orang tua memberikan perhatian, mengawasi anak, dengan siapa si anak bermain, dengan siapa anak bersahabat, dengan siapa anak berinteraksi. Jadi ada di sini anak sangat perlu perhatian yang khusus, perlu pengawasan yang lebih mendalam lagi untuk pembentukan karakter anak tersebut. Salah satu contoh bentuk pendidik perhatian kepada anak yaitu bagaimana pendidik memberikan pengarahan atau perhatian terhadap buku yang dibacanya, bagaimana pendidik memberikan penjelasan terhadap sikap takut kepada Allah, sikap bahwa Allah itu selalu mengawasi dimanapun kita berada. Jadi tugas pendidik di sini perlu dioptimalkan lagi bagaimana perhatiannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam hal agamanya. Jadi itulah beberapa metode yang sempat saya jelaskan. Intinya yaitu bagaimana kita memberikan
pembelajaran kepada anak dengan berbagai macam metode yang telah saya paparkan tadi, dan semoga apa yang saya paparkan tadi, apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi diri saya. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.